Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di materi psikologi transpersonal ini, saya akan membahas tentang Ken Wilber. Ken Wilber lahir di Oklahoma City pada tahun 1949. Beliau adalah anak tunggal. Dalam karya-karyanya, Ken Wilber telah menguraikan konsep-konsep spiritual dan tingkat-tingkatan kesadaran tinggi. Meskipun tidak secara eksklusif terfokus pada psikologi transpersonal, pemikirannya tentang spiritualitas dan perkembangan kesadaran berkaitan dengan beberapa elemen kunci dalam psikologi transpersonal. Ken Wilber berusaha untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan psikologi spiritual ke dalam suatu kerangka kerja yang lebih besar. Pendekatannya yang holistik ini dapat dilihat sejalan dengan semangat psikologi transpersonal yang juga mencoba mengintegrasikan aspek-aspek spiritual dalam pemahaman tentang psikologi dan pertumbuhan pribadi. Meskipun Wilber bukanlah pemimpin langsung dalam gerakan psikologi transpersonal, beberapa pemikir transpersonal mungkin terinspirasi oleh atau merujuk pada karyanya ketika menjelajahi antara psikologi dan spiritualitas. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang tokoh psikologi transpersonal yang bernama John Rowan. Rowan lahir di Wiltshire pada tanggal 31 Maret 1925. Dia memulai hidupnya di lapangan udara Old Sarum, Salisbury, di mana ayahnya adalah seorang pemimpin akuadron di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Alhasil, masa kecilnya dihabiskan di sejumlah stasiun angkatan udara berbeda. Saat keluarganya berada di Kairo, saudara laki-lakinya lahir di dalam taksi. Karir. Ketika ia mencapai usia 18 tahun, pada tahun 1943, Rowan dipanggil untuk bertugas di Angkatan Darat Inggris, bagian dari pengabdiannya selama Perang Dunia. Kedua adalah di India, di mana ia memperoleh pengalaman formatif. Rowan menghabiskan beberapa tahun bekerja di berbagai pekerjaan, termasuk penjualan ensiklopedia, pengajaran, telekomunikasi, akuntansi, penelitian, dan pekerjaan berbasis kantor lainnya. Pada tahun 1950, dia terlibat dalam pekerjaan Asosiasi Walsby tentang ideologi sistematik. Dia tinggal dan bekerja dengan Harold Walsby pada tahun 1950. Dan pada tahun 1951 bergabung dengan Partai Sosialis Inggris Raya atau SPJB untuk mempelajari dasar-dasar Marxisme. Ia menjadi editor jurnal internal SPGB, Forum, tetapi meninggalkan partai karena kontroversi Turner. Setelah memperoleh gelar, Rowan membangun karir di dalam bidang riset pasar. Ia menjabat sebagai direktur pelaksana di Biro Riset Komersial. Pada tahun 1969, ia memulai kerja kelompoknya dengan ikut memimpin lokakarya di kelompok perintis bernama Eight Now, yang dijalankan dari rumah di Finchley, London Utara. Pada tahun yang sama, Rowan bergabung dengan Asosiasi Psikologi Humanistik atau AHP, yang akhirnya dia pimpin. Selama tahun 1971, dia ikut memimpin kelompok di Center 42 di Kensington. Dan kemudian pada tahun 1972 di Kaleidoscope Center di Swiss Cottage. Pada tahun 1975, ia mempelajari co-counseling dan mempraktikkan metode ini selama 5 tahun. Dia kemudian menjadi guru model Barefoot Psychoanalysis. Pada tahun 1976, ia menerbitkan Ekstasi Biasa. Karya ini kemudian ringkasan dari dan panduan untuk semua cabang psikologi humanistik. Ia juga membantu memproduksi majalah pria radikal Achilles Heel. Pada tahun 1978, ia membantu mendirikan bersama Giovanni Doron Institut Psikoterapi dan Studi Sosial yang berbasis di Hampstead. Selama tahun 1978, Rowan menjadi tertarik pada integrasi primal. Berlatih dengan pendiri gerakan ini, Bill Swartley, Rowan kemudian menawarkan terapi ini sebagai bagian dari praktiknya. Pada tahun 1980, Rowan membantu mendirikan Asosiasi Praktisi Psikologi Humanistik, yang kemudian dikenal sebagai Asosiasi Praktik Psikologi Humanistik Inggris. Pada tahun 1989, Rowan mendirikan Serpent Institute bersama Jocelyn Chaplin.
Keduanya mengajarkan teori dan praktik humanistik dan psikodinamik. Setelah lembaga ini ditutup 4 tahun kemudian, dia bergabung dengan Minister Center, di mana dia bekerja selama 10 tahun. Selama di sana, ia melatih psikoterapis, memimpin seminar, kelompok pelatihan berdasarkan pengalaman, dan kelompok pengawasan. Dia meninggalkan pusat tersebut pada tahun 2004 dan bekerja di praktik swasta serta memberikan kelas master dan lokakarya. Pendidikannya. Selama masa kanak-kanak, Rowan bersekolah di sejumlah sekolah yang berbeda sebagai konsekuensi dari karir ayahnya di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Salah satunya adalah King's School, Chester, tempat dia berada di kelas tahun 1939. Pada tahun 1950-an, Rowan memperoleh diploma Universitas London dalam bidang sosiologi dan dianugerahi gelar kehormatan bersama dalam bidang filsafat dan psikologi dari Birkbeck College. Pada tahun 1970 sampai 1979, Rowan belajar dengan berbagai praktek, termasuk John Adams, James Eliot, Bernard Gunter, Paul Lowe, Elizabeth Mintz, L. Andian Preso, John Pirekos, Will Scott, Julian Silverman, J. Statman, dan Danny Yuson. Pada tahun 2006, ia dianugerahi gelar PhD dalam bidang psikologi transpersonal dari University Medex. Pada tahun 1950-an, Rowan memperoleh diploma Universitas London dalam bidang sosiologi dan dianugerahi gelar kehormatan bersama dalam bidang filsafat dan psikologi dari Birkbeck College. Dari tahun 1970 sampai 1979, Rowan belajar dengan berbagai praktisi. Pada tahun 2006, ia dianugerahi gelar PhD dalam bidang psikologi transpersonal dari University of Middlesex. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Ramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat transpersonal oleh Carl Stuttgart. Carl Stuttgart adalah seorang psikologi dan para psikolog Amerika yang dikenal karena karya psikologinya tentang hakikat kesadaran, khususnya keadaan kesadaran yang berubah. Segala salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan untuk penelitiannya di bidang parapsikologi. Charles Sturt lahir pada tanggal 29 April 1937 di Maryville, Pennsylvania dan dibesarkan di Southern New Jersey. Dia aktif di radio amatir dan bekerja sebagai insinyur radio. Dan saat remaja sebagai seorang sarjana, pertama kali belajar teknik elektro di Massachusetts Institute Teknologi sebelum pindah ke Duke University untuk belajar psikologi di bawah bimbingan J.B. Rhine. Ia menerima gelar PhD dan di bidang psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1983 dan kemudian menyelesaikan penelitian para doktoral di bidang hipnosis di bawah bimbingan Ernest R. Hibbert di Stanford University. Dia adalah seorang profesor psikologi di Universitas California, Davis selama 28 tahun. Ia dikenal sebagai seorang psikoanalitis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual dengan sains, seperti ungkapan I have deep conviction that signs of mood sparning and ravening fault can give the human experience we call transpersonal of spiritual and then both science and your spiritual and that both science and your spiritual traditions will be explained as a result. Lantas ia meletakkan dasar-dasar teori untuk mengintegrasi kedua tersebut, sembari memaparkan karakteristik keduanya, syarat dan kapan bagaimana antara spiritual dan sains bisa menyatu. Manusia, menurut Carl Stuttgart, berusaha mendapatkan apa yang disebut di ASC, sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka menyatu dengan alam semesta. Ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu penuh cinta dan waktu seakan berhenti. Hanya saja beberapa mendapatkan melalui drugs yang mempunyai dampak kerusakan fisik. Padahal lagi-lagi menurutnya ada beberapa teknik non-drugs yang digunakan yang lebih. Charles Stuttgart, ia dikenal sebagai
para psikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman spiritual. Ia melakukan istilah DIASC dengan sains manusia. Menurutnya berusaha mendapatkan apa yang disebut DIASC, sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta. Ada aliran energi di dalam seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh dan cinta. Dalam waktu seakan berhenti. Hanya saja beberapa mendapatkan melalui drugs yang mempunyai dampak kerusakan fisik padahal lagi-lagi menurutnya ada beberapa teknik non-drugs yang bias digunakan, semisal meditasi dan ritual keagamaan lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Madina dengan NIM 0603523011. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu Robert Fraser. Robert Fraser adalah seorang psikolog sosial Amerika yang bertanggung jawab mendirikan lembaga pendidikan pertama di Amerika yang didedikasikan untuk psikologi transpersonal. Fraser dikenal karena mendirikan Institut Psikolog Transpersonal, sekarang disebut Universitas Sofia di Palo Alto, California, di mana dia saat ini menjabat sebagai Direktur Program Master of Arts dalam bimbingan spiritual, residensi rendah, dan Profesor Psikologi. Fraser sebelumnya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Transpersonal serta konsultan, pendidik, dan guru spiritual dalam tradisi Sufi. Kehidupan awal dan pendidikannya. Fraser lahir pada tanggal 20 Juni 1940 di California dari keluarga Yahudi. Dia kuliah di Reed College di Portland, Oregon pada tahun 1957 hingga 1961. Dia lulus dengan gelar BA dalam psikologi. Ia juga memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, yang ia ikuti dari tahun 1961 hingga 1967. Dari tahun 1963 hingga 1965 ia menjadi rekan di East West Center di Honolulu, Hawaii. Dari tahun 1967 hingga 1968 ia menjadi peneliti di Universitas Keio di Tokyo, Jepang. Fraser mempelajari psikologi transpersonal dan dia mendirikan institusi pendidikan pertama di negara yang didedikasikan untuk itu. Ia juga mengajar mata kuliah psikologi spiritual dan kebijakan Islam di Universitas Penelitian Filsafat Online dan juga dalam program MA online di Sekolah Pasca Sarjana Studi Kesadaran Institute Holmes. Ada beberapa karyanya, yaitu Motivation and Personality tahun 1986, Supervising Editor, Love is the Wine, Talks of a Sufi Master in America 1987, Personality and Personal Growth 1993, dan yang terakhir Who Am I? Personality Types for Self-Discovery. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nina Kalila Amani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh yang bernama Stanislav dan Christina Grof. Stanislav Grof tahun 1931 memiliki gagasan ekstrim tentang asal kesadaran eksternal dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar dan independen dari kita. Dia banyak melakukan eksperimen tentang kesadaran dengan metode psikedelik, zat-zat yang dapat mempengaruhi otak dan syaraf sehingga menciptakan kondisi kesadaran atau consciousness yang berbeda dari biasanya. Dan holotropic breathwork, yaitu praktik pernapasan dan elemen lain untuk memungkinkan akses ke keadaan tidak biasa untuk tujuan eksplorasi diri. Hal ini berkembang akibat pembatasan hukum terhadap penelitian dengan media narkoba. Grof menunjukkan 3 domain dari jiwa yang bisa dituju, yaitu ketidaksadaran biografis,
perinatal, dan transpersonal. Transpersonal sendiri dibagi menjadi 3 kategori utama pengalaman, yaitu dalam realitas konsensus, melampaui realitas konsensus, dan pengalaman psikoid pada batas fisik atau mental. Christina Groff lahir di Roanoke, VA, dan dibesarkan di Honolulu, HI. Christina Groff adalah lulusan Sarah Lawrence College, tempat dia belajar dengan ahli mitologi Joseph Campbell dan penyair Muriel Rukeyser dari tahun 1975 hingga 1988. Christina tinggal di Institut Esalen di Big Sur, California, di mana dia dan suaminya Stanislav Grof mengordinasikan dan memimpin serangkaian 30 program pendidikan eksperimental selama sebulan serta lokakarya 5 hari dari akhir pekan. Pada tahun 1976, ia mulai mengajar, memberi kuliah, dan mengadakan lokakarya tentang berbagai topik psikologi transpersonal di Amerika Utara, Selatan, dan Tengah, Australia, India, Jepang, dan sejumlah negara Eropa. Termotivasi oleh krisis transpersonal, yaitu darurat spiritual, yang ia alami dengan bentuk aktivasi Kundalini, yang mendirikan jaringan darurat spiritual, yaitu SIN, di Institut Esalen pada tahun 1980, sebuah organisasi yang membantu orang-orang yang mengalami krisis psikospiritual untuk menghindari stigma psikiatrik dan menemukan pengobatan alternatif. Konsep darurat spiritual telah memberi manfaat bagi ratusan orang dan SIN selama bertahun-tahun telah mengembangkan cabang bukti di seluruh dunia. Christina dan suaminya Stan ikut menulis 2 buku mengenai hal ini, berjudul Spiritual Emergency dan The Stormy Search of the Self. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.